Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Meneruskan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin di halaman 177 tentang anjuran dan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kita tetap perhatian kepada kerabat, kepada sahabat daripada keluarga kita yang sudah meninggal. Di hadis yang keempat yang diletakkan oleh Imam Nawawi dari bab ini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabat dan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau Siti Aisyah berkata, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha wa ma ra'aituha qattu. Ma ghirtu, saya tidak pernah cemburu, saya tidak pernah memiliki kecemburuan ala ahadin, kepada satupun min nisa'in nabi, daripada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah, seperti kecemburuanku kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, wa ma ra'aituha qattu, dan aku belum pernah bertemu dengan Siti Khadijah. Jadi di sini Siti Aisyah beliau menyatakan, dari semua istri-istrinya Nabi Muhammad, kalau kita nyebut itu madunya Nabi, madunya Siti Aisyah, karena Nabi ini berpoligami, dan poligaminya beliau kita tahu itu jumlah istri beliau 9 sampai 11. Sahabat Allah, maghirtu ala ahadin min nisa'in nabi, kata beliau Siti Aisyah, aku tidak pernah cemburu kepada satupun daripada istri Nabi seperti cemburuku kepada Siti Khadijah. Artinya sesama istri Nabi itu ada kecemburuan. Siti Aisyah cemburu dengan yang lain, tetapi kecemburuan Siti Aisyah kepada yang lain itu tidak seperti kecemburuan beliau kepada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini menjadi salah satu daripada penyebab kadang-kadang menjadi dalil wong Syiah untuk membenci Siti Aisyah. Ini padahal kalimat ini sebenarnya kalimat biasa bagi kita lanang atau seorang suami yang berpoligami, antara bini pertama 2, 3, 4, anak kan belum berpengalaman, dan jadi belum masuk kan. Ini jelas tuh jadi belum punya gambaran kan, jadi itu biasa. Apalagi ditutup oleh Siti Aisyah ketika beliau mengatakan wa ma ra'aituha qattu. Jadi meskipun aku tidak pernah bertemu dengan Siti Khadijah, tapi aku cemburu yang sama beliau.
Ini kan aneh, tidak pernah ketemu tapi cemburu. Artinya cemburu di sini bukan sampai menyebabkan kebencian. Cemburu di sini ibarat kata kita iri sama wong yang mendapatkan ilmu, sama wong yang lebih soleh. Cemburunya tuh bukan cemburu yang hasut, yang berapa namanya negatif, bukan. Tetapi yang sifatnya apa namanya ripto. Ya, kalau bahasa itu ripto, cemburu yang bersifat positif. Berusaha untuk berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ternyata semaksimal mungkin yang lain memberikan yang terbaik untuk Nabi, tetap mereka kalah dengan Siti Khadijah. Jadi sekali lagi, kecemburuan di sini bukan cemburu buto, bukan, tapi cemburu yang artinya mereka merasa pengen lebih maksimal untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Siti Aisyah menjelaskan, walakin kana yuksiru dzikroha. Kenapa cemburu? Bukan karena yang lain, bukan jangan kamu kira yang buruk-buruk, bukan. Kecemburuanku kepada Khadijah bukan alasan ini dan itu, akan tetapi walakin kecemburuanku kepada Siti Khadijah karena yuksiru dzikroha. Nabi Muhammad itu kalau duduk sama kami seringkali nyeritakan tentang Siti Khadijah. Masih galak diceritakan Khadijah dulu, kira-kira mah itu. Padahal Khadijah sudah meninggal, sudah wafat. Wa rubbama dzabaha syah tsumma yuqatti'uha a'dha. Terkadang warubbama dan terkadang dzabaha syah, Nabi Muhammad itu menyembelih seekor kambing. Tsumma yuqatti'uha, kemudian beliau memotong kambing-kambing tadi dengan potongan-potongan kecil, a'dha, beberapa potongan. Setelah siap, tsumma yab'atsuha fi sadaiki Khadijah. Setelah siap kambing tadi dipotong-potong, Nabi Muhammad memerintahkan sahabat untuk mengantarkan daging-daging kambing tadi kepada Sodaik Khadijah, kepada teman-temannya Siti Khadijah. Nah, ini kan hubungannya tetap menyambung silaturahmi dengan keluarga kita. Apa silaturahmi? Kepada saudara atau sahabat-sahabat dari keluarga kita yang sudah meninggal. Khadijah sudah meninggal. Selama Siti Khadijah masih hidup ada kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan beliau Sodaik Khadijah, ketika Siti Khadijah telah wafat, maka Nabi Muhammad masih nyambungkan pahala kebaikan yang biasanya dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Naam. Tsumma yab'atsuha, Nabi Muhammad mengutus sahabat untuk nganterkan kambing-kambing tadi fi sodaik Khadijah, kepada teman-temannya Khadijah. Farubbama qultu lahu, sampai kalau seringnya Nabi Muhammad nyeritakan Siti Khadijah, ketika Nabi Muhammad seringkali ngirim-ngirimkan hadiah kepada teman-temannya Siti Khadijah, maka terpikirlah, tersirat di pikirannya Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad ini belum move on. Nabi Muhammad belum move on, lah meninggal tapi masih terkenal. Jadi wajar kalau ada yang dekat sama kita, lalu dionyo meninggal masih terkenang, itu wajar. Tak pacak kita ngapus kenangan itu, tak pacak. Tak pacak, pasti terkenang. Jadi akhirnya karena dilihat oleh Siti Aisyah, Nabi Muhammad ini seringkali nyebut-nyebut nyeritakan Siti Khadijah dan seterusnya, sampai disimpulkanlah jangan-jangan Nabi ini belum move on. Diomongi oleh Siti Aisyah,
ka'alam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Katanya Sayyidah Aisyah, ka'alam yakun fid dunya imra'ah, seakan-akan di dunia ini dak kate perempuan illa Khadijah, kecuali Khadijah. Woi Nabi, yang lain banyak. Nanti Khadijah terus, masuk itonyo. Seakan-akan dunia ini cuma Khadijah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa jawaban Nabi? Fayaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab apa yang tadi dikatakan oleh Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Innaha kanat wa kana li minha walad. Katanya Nabi Muhammad, innaha, sesungguhnya Khadijah, kanat wa kanat. Arti kanat wa kanat itu panjang cerita tentang Khadijah. Saking panjangnya sampai ketika Siti Aisyah meriwayatkan hadis ini, disimpulkannya awal panjang cerita Nabi tentang Khadijah. Bahasa Arabnya kanat wa kanat. Ayat ini mana cerita itu dia? Saking banyak memori Nabi tentang Siti Khadijah. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya Nabi ini menjawab, la wallah. Katanya Nabi Muhammad, la wallah, tidak, demi Allah. Tak kata perempuan di dunia ini yang seperti Khadijah. Tak kata. Khadijah nomor satu bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Amanat bi hina kafara bi qaumi. Dia itu, katanya Nabi Muhammad, Siti Khadijah amanat bi, beriman kepadaku. Hina kafara bi qaumi, di saat kaumku tidak beriman kepadaku. Ini jawaban Nabi Muhammad. Wa nasarabni hina khadalani qaumi, di saat kaum Quraisy menistakanku, menghinaku, meremehkanku dan seterusnya. Yang membantuku, mensupportku, menjadi sandaranku, bantalanku adalah dia, yaitu Khadijah. Nah, ini mantap, ini model ini. Balik langsung diberikan cas bateri. Nah, yang banyak bini ini kan kita balik malah tambah capek. Nah, itu khadalatni. Ketika khadalani qaumi, ketika aku namanya dinistakan, dihina, diremehkan, kaumku meremehkanku, dialah yang mensupport, membantuku, menyemangatiku. Kemudian wa aqatni malaha hina man'ani qaumi, wa aqatni malaha, dan dia telah menyerahkan semua hartanya untukku. Hina mana'ani qaumi, di saat kaumku tidak mau mensupport dakwahku dengan harta-harta mereka. Ya, jadi ini salah satu jawaban Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah di saat Siti Aisyah mengatakan seperti seakan-akan tidak ada perempuan di dunia kecuali Khadijah. Dijawab oleh Nabi, betul. Tidak salah lagi, memang betul. Tak hati yang seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Lalu Nabi Muhammad mengatakan setelah innaha kanat wa kana li minha walad. Wa kana li minha walad. Seluruh putra dan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Sayyid Ibrahim, putra dan putri Nabi kecuali Ibrahim, seluruhnya itu lahiran dari rahimnya Siti Khadijah. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah dan lain-lain, dak kati atau dak dapat anak. Keturunan Nabi sumbernya dari Siti Khadijah. Maka disinilah Nabi Muhammad SAW menggambarkan makna istimewanya beliau Siti Khadijah
di dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi, di saat Nabi Muhammad diceritakan oleh Siti Aisyah bahwasanya Nabi itu seringkali ngirim hadiah untuk teman-temannya Siti Khadijah. Artinya kalau ada keluarga kita yang telah wafat, kemudian yang wafat tadi punya sahabat, maka kita perlu juga untuk tetap menyambung, menjaga hubungan silaturahmi. Itu penting untuk diamalkan, untuk dilakukan demi menjaga atau meneruskan kecintaan persahabatan yang dahulu dibangun oleh keluarga kita yang sudah meninggal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi tsabbitna 'ala al-haqqi wal huda wa ya Rabbi ihdina 'ala khairi millati وعلم رسولا وفروعا برحمتي واهلا واصحابا وكل برادتي برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك ويا اجود الاجودين ويا ارحم الراحمين. Ma'asyiral hadirin yarhamni yarhamkumullah. Lanjutkan daripada pembacaan kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Masih kita dalam pembahasan persiapan menuju kematian, yang mana Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang sudah kita bahas minggu lalu memberikan kita gambaran cak mano kita pengen ditutup usia kita dalam keadaan itu, maka semasa hidup kita lagi seger nila, lagi sehat nila, gawi dan gawi itu. Jikalau kita tidak pengen untuk ditutup usia kita dalam keadaan itu, jangan coba-coba pernah mengerjakan pekerjaan itu. Misal kita pengen meninggal dalam keadaan sholat, atau dalam keadaan sujud, atau dalam keadaan berzikir kepada Allah, atau dalam keadaan hal-hal yang positif yang baik, maka kita perbanyak berbuat dengan perbuatan yang baik. Kalau wal'iyadu billah kita dicabut oleh Allah dalam keadaan yang kita tidak pengen dicabut dalam keadaan itu, maka tempat kita di mana? Bisa masih tempat itu adalah melakukannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi tolak ukur amal kita, akhir kita. Karena apa? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Seorang itu meninggal atau akan tutup usia tergantung kebiasaan hidupnya. Lalu kebiasaan hidupnya selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah di dalam akhir hayat mereka dia akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akan tetapi kalau sebaliknya, wal'iyadzubillah, kita minta jaga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, wa amma karahiyatul maut fa amrun tabi'i. Kita takut atau tidak demen sama meninggal itu ya hal yang wajar. Kita nandang meninggal dulu atau takut dengan kematian itu hal yang wajar. Layakan insan yang faku'anhu. Manusia ini tidak terlepas darinya, pasti akan datang kepadanya hari nyawanya bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li'anna al-maut mu'lim fi nafsi. Karena meninggal itu atau orang yang tutup usia itu menurut diri dia itu adalah hal yang paling menyakitkan. Karena apa? Bisa memisahkan antara dia dengan orang yang dia cintai di dalam dunia. Dia cinta mungkin sama ayahnya, orang tuanya, cinta yang sayang. Tidak ada yang banyak memisahkan antara dia sama orang tua kecuali kematian. Makanya kematian ini adalah hal yang mu'lim, hal yang menyakitkan. Setiap dari kita pasti cinta sama orang tua kita 100%. Bahkan kita tidak kata
memisahkan antara kita sama orang tua kita. Tapi hanya satu yang bisa memisahkan, yaitu kematian. Ya, kematian yang akan datang ini akan memisahkan antara kita, pertama daripada orang yang kita cintai, kedua daripada kelezatan dunia yang biasa kita rasakan. Biasa kita hidup tenang, biasa kita hidup mewah, biasa kita hidup santai, panas sedikit ada kipas, haus sedikit minum banyak es lemak. Yang banyak memisahkan daripada kenikmatan itu galau-galau dia kematian. Dan kematian ini ma'asyiral hadirin tidak akan diniku-niku. Kalau sudah rezekinya pas, umurnya pas, adannya pas, galau-galau sudah pas, sudah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bakal maju sedetik, tidak bakal mundur sedetik. Pas. Bahkan ada orang itu dia belum nyampe rezeki, rezekinya ada sih kok belum sempurna. Perumpamaannya seperti ada sepotong roti di Saudi misalnya. Tidak tahu rezeki dia masih ada sepotong roti di Saudi Arabia. Ini subhanallah dia umroh makan sepotong roti meninggal dunia. Kenapa bisa? Karena rezeki dia di sana. Rezeki yang Allah catatkan untuk dia. Kata-kata ini uang ini rezekinya sekian, uang ini rezekinya sekian ada di sana. Jadi dia tidak bakal meninggal kecuali sudah sampai rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak acak maju sedikit, tidak acak mundur dikit, pas. Kalau sudah cukup, kalau lengkap, kalau habis, sudah catatan rezekinya, sudah catatan umurnya, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah bihusnil khatimah. InsyaAllah gitu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah indal maut, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ulid wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saat ini mungkin pembukaan anak ikut serta di dalam majelis yang mulia ini, insyaallah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan manfaat berbahagia dan semuanya insyaallah amin ya rabbal alamin. Sini al-fakir insyaallah bakal buka kitab dari kalangan al-Hafiz al-Masyhur, kitab Al-Mujizatun Sughra, kitab tentang yang membahas di situ tentang alamat sa'ah, tentang hari bagaimana alamat sa'ah bisa terjadi, apa aja tanda-tandanya dan sebagainya. Jadi Al-Habib Abu Bakar Masyhur itu sosok ulama yang sangat ulama besar di zaman itu, di zamannya itu. Dari kecil beliau dididik oleh ayahnya Al-Habib Ali Al-Masyhur. Tidaklah beliau bisa ngarang kitab seperti ini kecuali beliau dapat tuntunan dari guru-gurunya. Maka dari kecil beliau udah hafal Quran, udah hafal Al-Quran. Setiap malam Abu Bakar Masyhur dididik oleh ayahnya itu. Setiap tengah hari pasti dari kecil, dari umur kecil masih 5-4 tahun, dari kecil itu dibangun terus setiap malam untuk biar terbiasa bangun, sampai akhirnya terbiasa bangun terus, sampai di hari beliau buat juga malam pertamanya abahnya tetap duduk di kamarnya supaya beliau tidak lupa bangun malam. Beliau juga gurunya banyak, beliau salah satunya Habib Muhammad Haddad juga, dan guru yang paling guru terakhirnya beliau, guru syekh putuhnya Habib Abu Bakar Masyhur itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Siddiq Kutub yang dicetak. Beliau dapat isyarah seperti ini, bisa ngarang kitab alamat sa'ah seperti ini ya karena beliau juga, karena Habib Abdul Qadir As-Siddiq. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kitab
yang mungkin kita bakal bahas dulu makna fikih tahawulat. Apa fikih tahawulat ini? Di kitabnya ada, mungkin Al-Bagir bakal kirim ke ada PDF-nya. Insya Allah kalau yang ada yang baca nge-share-nya atau sebagainya. Makna fikih pertama nih, makna fikih dulu, jangan masuk fikih tahawulat. Makna fikih dulu, apa dia makna fikih itu? Makna fikih awalan, makna fikih bahwa yusyamil anwa'an adidah laysat munhasirah bima yakumul fa'ad min anna al-fikih mustamil ala hukm ibadat wal muamalat wal jinayat wa ghairiha. Pertama, makna fikih ini apa? Dia itu suatu hal yang mencakup anwa' adidah yang banyak, maknanya ini banyak. Laisa munhasirah bima yakumul fa'ad, bukan makna yang biasanya umum dipahami sebagian orang. Min anna al-ilm al-mustamil ala fardul ibadat wal muamalat wal jinayat. Bukan makna ilmu fikih ini yang sebagian orang memahami makna fikih ini yang berkaitan dengan furu' ibadah, yang bagian-bagian ibadahnya aja, seperti apa? Muamalat, jinayat, dan banyak lagi. Artinya ulum-ulum syariah yang ada di arkanul Islam. Anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tuqimus shalah, tuqiyaz zakah, wa tasum Ramadan, wa tuhijjul bait. Ini galau-galaunya ini ilmu Islam itu dikatakan ilmu syariah. Biasanya mafhumnya orang, pahamnya orang itu makna fikih ini cuma berkaitan dengan situ itu. Tapi hakikatnya tidak, kata Abu Bakar Masyhur. Karena ya al-iman, al-ihsan, alamat sa'an, semua itu dikatakan semuanya al-fikih. Fiqhul iman, fiqhul ihsan, fiqhul alamat sa'an. Bal yusyamil madlul fikih lughawi kullama warada min mafhum al-hadis. Nah, makna fikih ini secara lugasnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Nah, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam makna dari mafhumnya kalimat ini, "Man yuridu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya untuk menjalani kebaikan, maka Allah akan gerakan dia berikan pemahaman ilmu yang ada di agama Islam ini. Terus kayak kita galau-galau ini datang ke majelis, itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala pengen apa? Pengen ditanami di dalam diri kita ini apa? Kebaikan. Makanya Allah gerakan hati kita untuk darus di majelis taklim ataupun dan sebagainya. Di sini disyarahkan oleh Abu Bakar Masyhur makna dari hadis ini sedikit. Qala Abu Bakar Masyhur anna al-hadis al-anil yushir ila makna al-wasi' fil fiqh. Fa haythu inna al-fiqh fi makna al-am wa huwa al-mafhum. Nah, di sini kata Abu Bakar Masyhur makna dari hadis tersebut itu maknanya wasi', maknanya luas, banyak. Makna ad-din di sini maknanya wasi', luas. Bukan dari yang sebagian kita pahami. Ilmu syariah yang tadi ana sebutin, seperti muamalah, jinayat, ibadat, semuanya. Tapi maknanya wasi', lebih luas dari itu. Karena kenapa? Innal makna fikih fi maknahu wa huwa al-faham. Karena makna fikih tersebut itu makna lughahnya itu al-faham, paham, pemahaman ataupun ya sebagainya, sesuatu yang bisa hafal dan bisa kita paham. Itu makna fikih secara asal. Wa qawluhu yufaqihu fid-din dalalatun wasi'ah ala kafati ulumid diyanah wa tadyin. Nah, makna dari yufaqihu fid-din itu dalalah yang menunjukkan yang luas, maknanya yang luas, mencakup semua ilmu di dalam agama Islam ini. Al-muqawiyah tahta madlul Islam wal iman wal ihsan wa alamat sa'ah wa ma tafarru'u anha. Yang berkaitan dengan apa? Islam, iman, ihsan wa alamat sa'ah, semuanya berkaitan. Jadi makna fikih di sini semuanya, semua dari arkanul din itu, arkanul din itu semua mencakup semua tersebut. Jadi kita belajar fikih bukan fikih di dalam ibadat muamalah doang, tapi di semua yang bagaimana yang dijelaskan oleh Abu Bakar Masyhur, semuanya di dalam akidahnya, di dalam tasawufnya, di dalam alamat sa'ah, itu semua kita pelajari, bukan dari satu sisi saja.
Begitu juga ada dalil juga yang menunjukkan kalau hadikan makna fi'il ini ada di dalam hadis Jibril. Di Jibril itu di akhir kalamnya mengatakan apa? Atakum yu'alimkum amr dinukum. Amr dinukum di sini maknanya wasi, maknanya ya semuanya dari empat itu. Al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Ini termasuk juga bifat bukti makna disyaratkan dengan hadis tersebut. Atakum yu'alimkum amr dinukum. Kemudian asani makna tahawulat maknanya secara amnya dia secara am atau jual atau intibarat min hal dan ila hal. Ini makna dari tahawulat. Maka tahawulat itu atau perubahan ataupun intibarat perubahan ataupun perpindahan dari keadaan ila sampai kepada keadaan yang lain. Maknanya itu. Jadi kalimat tahawulat tersebut, fi'il tahawulat itu bisa dikatakan dengan fi'il alamat sa'ah. Bisa juga dikatakan dengan fi'il tabayyurat atau sebagai yang namanya yang berkaitan dengan tahawulat. Ini juga banyak hadis yang kalau kita mau nanya hadis apa yang berkaitan dengan tahawulat ini, Abu Bakar Basir bisa mengambil mencetuskan ilmu tersebut. Kenapa? Kok tidak ada di zaman dulu apa kita ataupun kiai-kiai, masyayikh, ulama-ulama besar banyak. Tapi kenapa nggak ada yang mengatakan yang mencetuskan ilmu tersebut? Kalau ada yang kita lihat ya mungkin di zaman dulu nggak banyak fitnahnya. Nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kayak ibarat kata mau nggak mau itu harus belajar ini. Harus dikeluarin dulu. Kalau enggak orang bakal susah. Kalau di zaman dulu ya mungkin masih banyak bimbingannya di kalangan sekitarnya, lebih banyak ulama-ulama, orang lainnya lebih banyak. Tapi kalau zaman sekarang ya termasuk karena teknologi juga kita lihat itu banyak bisa merusak. Makanya karena Sallallahu Alaihi Wasallam turun kormi cuma dari jalur paling baik masa adalah masaku. Paling bagusnya masa, walaupun di situ nggak ada teknologi, nggak ada ini, tapi paling bagus masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masa apa, Pak? Para sahabat. Kemudian tadi sampai zaman sekarang. Zaman sekarang ya, kita udah di ujung. Otomatis nggak jauh dikatakan khair. Jauh. Masalah amanat aja di sini udah banyak yang hilang amanat. Nabi SAW ngomong apa? Idza dhayya'atil amanat fantazir sa'ah. Kalau seandainya hilang amanat di antara di muka bumi ini ataupun di hati orang, maka tunggulah itu bakal datang kiamat dalam. Sekarang kita lihat gimana amanat di sini, amanat yang kita bawa mungkin dari paling bawah, paling rendah mungkin kalau kita punya keluarga, kita punya amanat itu, punya amanat untuk mendidik keluarga kita sendiri. Jadi yang paling rendah aja gimana kita bisa ngejalanin ini ya? Kalau kita nggak amanat, kita malah tinggalin keluarga kita, dia mau melakukan kejelekan kita diemin itu nggak amanat namanya. Apalagi kalau atasnya lagi, apa namanya, kalau andaikan dia pemimpin itu lebih jauh lagi. Kalau zaman dulu orang nggak mau disuruh jadi pemimpin karena amanatnya berat. Kalau sekarang orang rebutan, ini udah jelas, alamat sesananya udah jelas. Nggak perlu ditanyakan lagi. Dan insya Allah mungkin minggu depan insya Allah kita masuk kitab Al-Barakah insya Allah ya, setelah hari masyhur Asyra Badaik, Asyra Badaik lebih mohon barakah karena di akhir barakah. Kalau dimakan itu akhir kita barakah, apalagi majelis ini. Mungkin kalau mungkin ada kurang kalamnya atau kurang dipahami ataupun salah dalam penyampaian, mohon maaf. Alhamdulillah. Ya